Halo dari Social TV, kembali lagi sama gue Dimas. Dan kali ini gue mau ngomongin tentang gadget yang harganya murah tapi spesifikasinya tinggi. Kalau misalkan kalian ngomong tentang Poco M3, bukan. Ini saudaranya, yaitu Redmi 90. Oke, jadi Redmi 90 ini harganya 1,9 sampai 2,39 ya. Jadi, smartphone ini masuk ke dalam jajaran entry levelnya Xiaomi ya. Xiaomi sendiri sekarang memasukkan Snapdragon 662 ke dalam entry levelnya, jadi dia akan memiliki kinerja yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat aja yuk gimana desain dari smartphone entry level yang mungkin bakal menjadi primadona nih di 2021. Ya, jadi ini smartphone-nya. Dan kita ngomongin tentang desainnya dulu ya. Nah, yang gue suka dari ini adalah desainnya seperti ini belakangnya. Ini benar-benar genuine. Kayaknya baru kali ini ya smartphone dari Xiaomi memberikan logo yang besar di bagian kanan atasnya. Ini bagus banget dan model kamera juga seperti ini. Lalu bagian depannya ini masih menggunakan water drop display. Jadi ada notch-nya di depannya. Nah, yang gue suka adalah smartphone Xiaomi ini yang ngomongnya entry level ini, selain menggunakan Snapdragon 662, dia juga menggunakan layar dengan resolusi Full HD Plus ya. Jadi 2340 x 1080 atau 2400 x 1080 gitu. Dia bisa menampilkan resolusi yang paling tinggi untuk smartphone entry level saat ini gitu. Bagus banget kalau menurut gue ya. Gambarnya juga cukup oke. Layarnya masih menggunakan IPS, tentu saja. Nah, terus di bagian atasnya nih ada headphone jack, audio jack 2,5 mm, ada infrared pasti karena sekarang Xiaomi kayaknya semuanya sudah ada infrarednya ya untuk jadi remote. Lalu ada mikrofon dan ada secondary speaker. Nah, smartphone ini juga menggunakan speaker yang stereo gitu. Jadi suaranya bakal jadi bagus nih. Nah, di bagian bawahnya ada mikrofon utama, ada USB-C dan ada speaker utama. Jadi speaker yang biasanya untuk loudspeaker segala sekarang ada dua ya. Yang di bawahnya ini merupakan speaker right kalau nggak salah, speaker right, dan yang atasnya speaker left. Lalu di bagian kanannya ada tombol volume dan ada tombol power. Nah, tombol powernya ini juga ada sidik jarinya ya, pemindai sidik jari, fingerprint scanner. Jadi sekarang kalau misalkan mau membuka smartphone ini, tinggal tempelin aja jempolnya. Lalu di bagian sebelah kirinya ada slot SIM dan slot micro SD, ada triple slot ya. Jadi kalau misalkan smartphone ini mau ditambahkan dari 128 atau 64, bisa banget. Kalau nggak salah sampai 256 GB. Tapi saat ini kayaknya 128-nya juga udah cukup ya. Nah, di bagian belakang ini yang tadi gue bilang kameranya ini ada 4. Nah, kalau di Poco M3 ada 3. Jadi, sebetulnya kalau gue lihat-lihat dari internet ya, ini adalah dua benda yang sama sebetulnya. Cuman ini tidak ada... yang Poco M3 itu tidak ada kamera wide. Nah, di sini ada beberapa kamera dan ada kamera utama sampai 48 megapiksel. Jadi ini merupakan smartphone Xiaomi pertama di entry level yang menggunakan 48 megapiksel. 48 megapiksel berarti dia menggunakan, karena ini menggunakan ISOCELL, jadi dia menggunakan teknologi namanya tetracell, di mana dia menggabungkan 4 piksel jadi satu, sehingga pikselnya jadi lebih besar dan menyajikan gambar yang lebih baik. Lalu ada ultra wide, ada makro, dan juga ada depth sensor ya. Jadi di depannya juga ada kamera dengan resolusi 8 megapiksel untuk selfie. Nah, hasil kameranya sendiri bisa dilihat di review yang udah gue luncurkan beberapa hari yang lalu. Dan hasil kameranya menurut gue nggak mengecewakan. Hanya gue nggak terlalu suka pada kameranya pada saat full gelap ya. Jadi kalau misalkan di malam hari
kita mau ngambil satu gambar nggak terlalu terang gitu loh. Pada saat gue menggunakan smartphone-nya Xiaomi yang lain seperti Redmi 9 atau Redmi Note 9, bukan Redmi 9, Redmi Note 9 Pro, gambarnya jadi memang lebih baik daripada ini. Jadi kalau misalkan memang bisa, Xiaomi tolong ditingkatkan lagi nih algoritma untuk mode malamnya ya. Cuman kalau misalkan di malam hari dan ada banyak cahaya lampu, gambarnya cukup oke. Untuk gambar 48 megapikselnya juga gue kemarin dapat satu gambar di mana ada namanya walang kayu ya, binatang walang kayu, dan gue ambil 48 megapiksel, gue crop dan hasilnya masih bagus dibandingkan dengan kalau gue ngambil di 12 megapiksel. Jadi kalau menurut gue 48 megapiksel itu bisa digunakan di kasus-kasus tertentu, dan 12 megapiksel biasanya memang digunakan di lebih banyak momen gitu. Jadi jangan bilang kalau itu gimmick sih. Emang ada fungsinya tersendiri gitu. Oke, sekarang kita omongin masalah Snapdragon 662-nya. Jadi spesifikasinya ini menurut gue cukup tinggi ya. Kenapa? Karena Snapdragon 662 itu sebelum ada Redmi 90 itu dipasang di smartphone mainstream. Mungkin ini memang sudah saatnya chipset yang untuk mainstream itu turun menjadi entry level. Yang pertama kali ini adalah smartphone dari Xiaomi ya, Poco dan Redmi 90. Kinerjanya menurut gue oke. Jadi kemarin gue coba di beberapa game ya, 2 game sih sebetulnya sih, Genshin Impact dan PUBG. Untuk Genshin Impact, sayangnya gue cuma bisa sampai lowest aja. Karena kalau misalkan dilihat frame per second-nya itu cuma dapat frame rate-nya itu 29, rata-ratanya 29 frame per second. Gue adalah orang yang dimana agak-agak kesulitan untuk nggak pusing ya kalau misalkan main game di bawah 30 fps. Cuman untuk PUBG gue bisa memainkan dengan lancar di smooth. Kalau nggak salah dapatnya smooth ultra, dan itu dapat full 30 fps. Jadi kalau memang main game-game yang seperti itu, memang karena entry level ya, jangan berharaplah bahwa dia bisa rata kanan atau misalnya dia bisa di medium. Lalu untuk rendering video juga gue kemarin pakai untuk sekolah anak gue, dan ternyata oke-oke aja. Jadi memang 662 ini memang cukup disarankan sih ya. Cuman kalau misalkan kita ngomong masalah kinerja, pasti kita akan membandingkan dengan saudara yang terdahulu, yaitu Redmi 9. Redmi 9 ini menggunakan MediaTek Helio G80 yang lebih kencang daripada Snapdragon 662. Karena apa? Karena Snapdragon 662 memang masih menggunakan Kryo 260 yang basisnya adalah Cortex A73. Dan Kryo 260 yang silver masih di Cortex A53. Sedangkan untuk Helio G80 sudah menggunakan A75 dan A55. Jadi memang cukup kelihatan ya kinerjanya antara keduanya. Namun paling kalau misalnya kita main, paling terasa cuman 4 frame per second, 5 frame per second, gak terlalu kelihatan juga sih ya. Tapi untuk beberapa game pasti ada perbedaannya yang cukup mencolok gitu. Jadi kalau misalkan memang mau main game dengan kencang, mungkin bisa memilih Redmi 9. Kalau misalkan memang mau game yang cukup kencang dan kamera yang lebih bagus serta internal yang lebih cepat dengan UFS 2.1 dan 2.2, Redmi 90 adalah pilihannya. Redmi 90 ini juga nggak ada NFC-nya ya, jadi jangan berharap bahwa kalau misalnya kalian lihat di satu website di mana dibilang bahwa ada NFC pada beberapa negara, di Indonesia nggak ada NFC-nya. Kalau misalnya mau NFC berarti harus mencari yang lebih tinggi seperti Redmi Note 9 Pro atau Poco X3 NFC. Lalu, satu lagi, smartphone ini menggunakan speaker stereo, tapi ada tapinya. Yang gue suka adalah dia nggak getar belakangnya, nggak ada yang drrrr banget seperti saudaranya Poco X3 NFC ya. Suaranya, memang so-so, nggak terlalu bagus. Mungkin kalau misalnya mau mendengarkan audio, bisa langsung menggunakan audio, earphone. Ya, satu lagi adalah
fingerprintnya ya. Fingerprintnya ini juga cukup responsif, jadi gue nggak ada masalah sebetulnya dengan membuka smartphone ini dengan menggunakan fingerprint atau dengan menggunakan face recognition. Nah, oke, gue udah ngomongin desain dan gue udah ngomongin kinerja ya, yang which is kinerjanya menurut gue oke banget karena ini biasa digunakan di smartphone mainstream dan sekarang masuk ke entry level, sehingga sekarang orang-orang yang memiliki dana terbatas masih bisa menggunakan dan merasakan kencangnya Snapdragon seri 660 di harga yang lebih terjangkau. Biasa kalau yang gue lihat biasanya Snapdragon 662 ini digunakan di smartphone yang harganya sekitar 2,7 ke atas, 2,8 ke atas. Mungkin 3 juta dan 4 juta masih menggunakannya. Tapi dengan 1,9 aja orang juga bisa menggunakan. Bahkan kalau misalkan untung-untungan dapat di flash sale, lebih murah 1899 dan 2299 kalau nggak salah. Nah, oke. Secara keseluruhan, gue suka banget nih sama smartphone ini. Murah, responsif. Ya well, sayangnya nggak bisa didapatkan dengan cepat ya. Seperti biasa, Xiaomi biasanya kalau misalkan mengeluarkan smartphone, harganya murah, banyak yang kejual, habis ludes, dan pasti dibilang goib. Dan saat ini memang orang-orang harus menunggu, karena kebanyakan handphone-handphone itu akan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal, sehingga kayaknya Xiaomi harus membenahi lagi nih, gimana caranya supaya pelanggan yang benar-benar, konsumen yang benar-benar pengen pakai bisa langsung dapat. Kemarin kalau nggak salah terjual sekitar 15.000 unit ya, dan gue nggak tahu sekarang apakah masih ada. Tapi yang pasti adalah kalau misalkan lo pengen banget punya handphone harganya 1,9 juta atau harganya 2,2 juta, lo worth it banget nunggu ini karena menurut gue ini kameranya ada 4, lengkap, gambarnya cukup bagus, dan bisa ditweak lagi untuk kameranya gitu loh. Mode malam gue yang paling gak suka karena di mode malam itu gambarnya benar-benar gelap ya. Jadi kelihatannya memang butuh diedit lagi, dan mengambilnya pun juga cukup lama. Kalau menurut gue, hindari tempat-tempat yang sangat gelap, yang nggak ada cahayanya, atau kalau misalnya mau ngambil di malam hari, gunakan flash. Itu yang udah paling bagus. Ya, yang kedua yang gue nggak suka adalah kinerjanya yang ternyata lebih rendah daripada Redmi 9. Jadi memang, ya tadi seperti yang udah gue bilang bahwa Cortex A73 memang tidak lebih cepat daripada Cortex A75. Jadi, walaupun MediaTek pernah ada kasus dia katanya mencurangi hasil benchmark, tetap aja memang kinerjanya memang tidak, memang lebih pelan ya. Cuman bukan pelan sih, jadi memang tidak lebih cepat daripada Snapdragon 662. Satu lagi, ya, Snapdragon 662 ini masih menjadi pilihan di mana dalam range harga segini masih ada smartphone yang masih menggunakan Helio G35 dan G25. Dan menurut gue, daripada memilih G35 dan G25, mendingan langsung milih Snapdragon 662 atau Helio G80 atau G85. Jadi, menurut gue, mendingan beli smartphone yang sudah menggunakan Cortex A75 atau A73 dibandingkan dengan Cortex A53 atau A55 untuk 8 core semuanya. Karena A73 dan A75 itu memang memberikan boost untuk bermain game yang lebih baik. Seperti itu. Ya, kayaknya segitu dulu aja yang bisa gue share untuk kalian semua. Jadi, memang kalau gue sih cukup suka ya dengan harganya yang cuma 1,9 sampai 2,399. Untuk harga segini, ini worth it banget sebetulnya sih. Cuman untuk kedepannya apakah ada bug atau enggak, gue belum ketemu sih di sini sih. Memang biasanya pasti smartphone ada bugnya. Cuman kalau ada, langsung aja hubungin ke Xiaomi-nya supaya mereka benahin bug-bugnya supaya bisa ditanggulangi oleh tim developernya Xiaomi. Kayaknya segitu dulu aja yang bisa gue share untuk saat ini. Jadi, kalau misalnya memang kalian ingin membeli, beli aja nggak apa-apa karena ini menurut gue worth it ya. So, segitu dulu aja dan thank you udah nonton. Gue Dimas undur diri. See you in the next video.